Horas madhita. Molong dope dongata amana so masuk tuingan anon. Jadi asa taparadero hado pikirata asa tapukka ulota ima di napatupahon seminar ama namar hadumu amma itu parheheo nama di bagasan sadarion kudul mahita dengan attabe tapuk kama dohot edde nomor 247 ayat sada dohot opat. Sai hehe mahamu Amang jisin tahu lagi jomang usaha kami ma ate amang siagian ate jadi jolo usaha kami asa tedehon tahu lagi ma tedehon ayat sada dot opat sai hehe mahamuna hamu parangani Tuhatta Yesus Kristus tu paraloani. Cek. Aidang terbain homonang dana mangaloho musuh ni Tuhatta tung ikot taludo. Cek. Manaon mau satokin di paraloani tibudo imasung di bait Tuhatai partupalan na maho di survei dongan na ho manggonggom harajaon nai duli maho matang mahita mau lihat ma di sobahon rohanami tu ho ali jahoba na marhabangsa di banua gijang di sude asi dohot kolong ni roham nok kujalo kami di ngulu nami ganuk mersada-sada tarlu di ari na pinasumasumot Tuhan ima di ari parheheon ni ama ni huria kabipi mampang prapatan marlas niro kadu kami Allahu pakilalaho kami Tuhan saluhuddo ngulu nami digonggupo buih kami bolas to pason ima napatupahon seminar amani hakabipi mampang prapatan nani sodangin ni tema bagaimana nama mampang dalam melaksanakan tugas 3 panggilan gereja songod dia mahami tahayamang nagabi parsidohot di nama ngulahon tul panggilan gerejai rap dohami amang dot amani huriam tarlumobi narap hami dohot amang doktor patita prengki napitupulu mau lihat ya Tuhan ala dipakai horo nasida gabi pasu kami pasu-pasu matong saluhut na nalula nasida asa gabi pasu-pasu nasida di nahumaliang
tarlumowi kabisnas ni roha di julum atong tiroi maroha nami suruh matondim todi kurbaniai mangajari hami tarlumowi di mga tusi dohot mangulahon akan na pinatorang ni amang paditaon upasahat hami matuho moderator asa mardalat Tuhan ringgan atong kijang ni saluhut na li Tuhan jumolo sesado sa pangalasyon nami asabuli hami taluk di julum si jalo pasu-pasu siyan po atong siyan namamuka sa ato namang ujung upasahat hami matuho pami Tuhan ima ulaon namion. Amin. Asa langsung molo na yung patadahon nun niya mga diri na wala nga sudah hita manada ay rang hubotan nun langsung mahita tu moderator ate muli ate mak. Selamat siang. Jadi kita kehadiran seorang pendeta juga seorang pengajar. Jadi beliau adalah pengajar filsafat komunikasi pasca sarjana Universitas Said Jakarta. Nah, pendidikan S1 teologi, S2, S3 ilmu komunikasi. Ya, beliau berumah tangga dengan Ibu Yesi Lucia Borusi Burian, lahir tanggal 15 November 1981, berarti besok umur 40 tahun. Dikaruniai anak 2 orang, Marcelo Di Patama, kelas 2 SD, umur 7 tahun saat ini, Xavier Morado 4 tahun, PAUD. Jadi pekerjaan beliau sehari-hari adalah pemimpin umum portal berita newkairos.co, ya. Kemudian pemimpin umum YouTube New Kairos TV. Jadi di YouTube ada New Kairos TV. Juga Kepala Unit Media HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sudah pada punya bahan makalah? Ya. Di sini akan ada penggambaran dari Amang Pendeta, peranan kaum bapak dalam panggilan gereja. Sedikit waktu nanti Amang akan memberikan kita pencerahan-pencerahan. Nanti kita buka sesi bertanya. Satu sesi kita 3 orang pertanyaan, paling banyak 2 atau 3, demikian. Jadi nanti supaya dipersiapkan pertanyaannya. Baik, untuk tidak waktu kami serahkan kepada Pendeta Franky Napitupulu. Baik, terima kasih Amang Sintua Agus Semajuntak, Horas Madita. Ya, satu hari ini saya berada di gereja ini, jadi saya merasa kita hanya sedang berdiskusi aja, bincang-bincang sih sebenarnya, tidak terlalu formal, karena bagaimanapun seminar itu tidak mesti harus formal sekali, tapi seminar itu lebih kepada nanti kita boleh memperbincangkan satu topik tertentu yang mungkin menarik untuk kita, untuk dapat kita memperbaharui pemahaman dan juga memperbaharui perilaku gitu ya. Baik, saya sudah dikenalkan, meskipun sebenarnya nggak penting-penting amat, karena saya merasa Mampang ini sudah menjadi gereja kedua buat saya. Kalau saya Mampang ini sudah seperti gereja kedua buat saya, karena dari beberapa tahun yang lalu sering melayani di sini. Nah, di pesta Parheheon kaum bapak ini, seksi ama, kita akan berbincang-bincang sebenarnya peranan kaum bapak dalam panggilan gereja. Saya tidak akan menggurui di sini, karena sebenarnya ini hanya sekadar mengingatkan kembali bahwa kita pernah diutus Tuhan untuk berperan di dalam gereja. Jadi sebenarnya kita hanya sekadar memperbincangkan kembali
pengutusan yang kita terima dan juga bagaimana kita melakukan dan mempertanggungjawabkan itu sebenarnya. Jadi tidak ada hal yang baru di sini, tidak ada hal yang baru. Kita hanya mencoba mengunggah dan menyegarkan kembali seperti apa kita sebenarnya harus berperan dalam gereja. Dan tentu berbicara tentang gereja, gereja itu sangat-sangat patriarki. Gereja itu sangat-sangat patriarki, termasuk Alkitab kita pun sangat patriarki. Itu kenapa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, sebenarnya itu belum dicatat di situ perempuan dan anak-anak. Karena bagi budaya di masa itu, perempuan, anak-anak itu tidak mengambil peranan penting dalam dunia sosial, dunia cultural life, juga aktivitas peribadatan. Jadi laki-laki akan menjadi kunci utama dari sejarah iman kita di dalam Alkitab. Jadi teman-teman, ini menarik karena begitu sangat laki-lakinya Alkitab kita, tapi ternyata kitanya tidak pernah menunjukkan kelaki-lakian itu dalam implikasi dari Alkitab itu, gitu loh. Begitu laki-lakinya Alkitab kita, tetapi kita tidak, laki-laki ini kok sepertinya tidak alkitabiah dalam melaksanakan kehidupan kita. Itu menjadi perenungan sekali, meskipun bukan mau mengatakan alkitabiah itu harus menghafal dari Kejadian sampai Wahyu, enggak juga. Saya pastikan saya orang yang tidak bisa menghafal. Jadi biasanya saya akan selalu membuat catatan-catatan penting dari Alkitab untuk mengingatkan saya. Menghafal saya nggak bisa menghafal. Sehingga kalau ditanya di mana tertulis ini Pak Pendeta, jangan-jangan saya nggak bisa. Tapi dimudahkan dengan Google, ikannya, nah pasti bisa gitu. Nah maksud saya adalah ketika Alkitab kita itu sangat laki-laki sekali, sebenarnya gereja kita juga bernuansa laki-laki sekali. Bagaimana istilahnya yang ada itu adalah bapak-bapak gereja. Tidak ada pernah disebut ibu-ibu gereja. Bapak-bapak gereja dong, nggak ada ibu-ibu gereja. Jadi kalau ada pun ibu di situ selalu akan diterangkan sebagai orang-orang yang diutus untuk membidangi hal-hal yang berbau domestik, berbau makanan, berbau konsumsi dan lain sebagainya. Tapi yang berperan dalam pertemuan-pertemuan itu laki-laki. Dan aturan-aturan yang lebih berat itu biasanya untuk perempuan. Tidak boleh berpakaian ini, tidak boleh rambutnya begini. Tapi laki-laki tidak terlalu banyak aturan mainnya di situ. Yang mau kita katakan adalah tanpa melegitimasi bahwa kita adalah orang-orang yang sangat-sangat mengkultuskan budaya patriarki kita, tapi maksud saya adalah betapa ternyata laki-laki itu punya peranan penting dalam perjalanan sejarah kekristenan kita dan juga untuk perkembangan gereja. Tadi di khotbah saya sudah sampaikan di khotbah bahwa dari segi statistik saya kira ada yang perlu kita perhatikan. Nah, di bahan itu ada menarik fenomena laki-laki kurang religius itu, ini survei beneran. Ternyata Pew Research Center pernah melakukan ini dari kurun waktu 2004 sampai 2017. Mereka pernah melakukan ini bahwa ternyata laki-laki itu nggak terlalu religius di semua agama. Di semua agama. Mungkin teman-teman melihat bahwa teman-teman kita yang beragama lain ini terlihat laki-lakinya sangat aktif. Tapi ternyata nilai religiusnya perempuannya yang religius. Mungkin unsur-unsur politik yang membuat laki-laki itu terlihat sangat agamanya sangat atraktif gitu. Tapi ternyata secara menghidupi lebih taat perempuan beragama dari laki-laki. Ada yang perlu kita diskusikan di situ ya. Nah, mari kita lihat. Nah, ternyata dari 60% dari beberapa responden yang diambil, orang yang beragama ini ya, orang yang beragama semua mengklaim diri beragama, tetapi yang taat itu hanya perempuan itu 60%, laki-laki hanya 40%. Bayangkan, saya membayangkan dari 100 orang jemaat di Mampang ini, anggaplah dulu 50 perempuan, 50 laki-laki, anggap ya, ternyata lebih religius 60% perempuannya. Saya nggak tahu, benar nggak sih? Mungkin istri kita di rumah itu lebih suka berdoa daripada kita. Meskipun saya pendeta, saya pastikan istri saya lebih berdoa dari saya. Ya, saya lihat itu ya, dan doanya sangat-sangat reflektif gitu ya. Dia sangat mempercayai bahwa doanya itu adalah ketulusan hati kepada Tuhan. Sementara karena saya pendeta yang belajar teologi, terkadang saya bikin perhitungan akademis tentang itu.
jangan-jangan doa saya ini nggak benar gitu. Tapi dia bukan soal benar dan benar, tapi dia berkata bahwa doa ini lebih kepada hubungan dia kepada Tuhan gitu. Nah, saya nggak tahu itu ya. Di kita gimana? Nanti kita diskusikan ada masalah apa di situ. Nah, ternyata kalau ini disurveinya dari kumpulan orang-orang yang ateis dan agnostisme. Ateis itu beneran menyangkal Tuhan, tapi agnostisme itu adalah orang-orang menolak Tuhan yang dipenjarakan dalam agama-agama. Itu yang agnostis. Agnostis itu tidak percaya bahwa Tuhan itu ada di Kristen, Tuhan itu ada di Muslim, Tuhan itu nggak percaya. Bagi mereka Tuhan itu bergerak dalam dunia sains misalnya. Jadi misalnya kalau kita berbicara tentang hukum fisika yang bicara tentang kalau ada gerakan berarti ada dorongan, bagi mereka itu adalah realitas penciptaan yang dibuat oleh Sang Semesta, Tuhan. Nah, kira-kira begitu contohnya. Jadi peristiwa alam ini adalah peristiwa saintifik yang sebenarnya semuanya punya gerakan-gerakan sains di dalamnya. Itu agnostisme, dan itu banyak sekali. Dan sedikit-sedikit orang-orang Kristen sudah ada juga yang agnostik sebenarnya. Terkadang dalam berbagai peristiwa hidup selalu dinilai secara rasional. Nah, biasanya kaum-kaum agnostik begitu. Nah, kalau ateis beneran berkata bahwa there is no God in here, gitu. Kalau itu orang-orang ateis begitu. Tidak ada yang namanya Tuhan. Nah, itu beda. Dan ternyata itu didominasi oleh laki-laki. Laki-laki. Saya nggak tahu apakah karena kita terlalu rasional, jadi Tuhan pun kita rasionalisasikan. Nanti kita bicara. Kita menghitung berkat itu pakai hitung-hitungan matematika. Tapi perempuan dia menghitung berkat Tuhan berdasarkan lagu Kidung Jemaat itu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Nah, perhitungannya bukan matematis, lebih kepada kamu akan kagum oleh kasihnya. Artinya kamu tidak akan pernah bisa menghitung itu. Tapi kalau laki-laki lebih kepada kalau misalnya modal saya 100.000, nanti keuntungan persentasenya gimana kan begitu. Nah, seberapa besar Tuhan ada di situ, nah itu tergantung dari bagaimana dia memahami Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang berikutnya, ternyata yang rajin ibadah, nah ini terlalu kecil nih. Ibadah itu perempuan 66%, laki-laki hanya 34%. Kalau Mampang berapa persen laki-laki hadir? Tuan Ami. Nah, saya nggak tahu kenapa ini ya. Nah, untuk mengatasi ini biasanya di kampung kami latihan kor itu dibuatnya di Lapo motong B1 untuk menarik perhatian, karena ternyata bagi laki-laki nggak ada yang menarik dengan gereja itu. Ada unsur itu. Pendetanya itu aja. Khotbahnya saya udah tahu, gak dikhotbahkan juga saya udah tahu. Itu sebenarnya adalah kemudian banyak-banyak. Ini realitas. Padahal sebenarnya kalau kita kaji ulang, ibadah itu kan avodah, logika, latreia dalam bahasa Yunani itu artinya persembahan yang terbaik. Jadi kan sebenarnya kalau kita mau bicara tentang ibadah, kita berbicara tentang kerinduan terhadap persekutuan, ministry. Jadi sebenarnya kan itu kenapa gereja itu ministry. Jadi sebenarnya core ama, saya nggak terlalu penting dia mau ngapain, yang penting dia kumpul di gereja dan berbuat sesuatu. Itu ministry, gitu loh. Kira-kira ya kita dapat memahaminya. Artinya ministry itu lebih kepada community of saints katanya kan, komunitas orang-orang kudus. Jadi sebenarnya ministry itu lebih kepada merpungu mahitaon. Nah, kaningan di amang padiangan harap ngidok tay. Tabay mah song-songonon tiap hari. Lalu sih amang ngopi nak ngidok amang diri heta. Tong do didok songoni. Terlihat lucu, tapi bagi saya itu serius. Bahwa sebenarnya kita tidak penting bagaimana caranya, yang penting kita membentuk ministry. Nah, seperti itu. Nanti biar bisa dipertimbangkan oleh kaum bapak ini bahwa punguan ama bukan korama. Ngerti gak maksud saya? Tapi korama adalah manifestasi pelayanan dari punguan ama. Nanti kita diskusikan. Nah, perempuan itu 66% ya, 66% itu rajin ke gereja. Udah pastilah, nggak usah kita bahas itu. Dan itu bukan hanya di gereja, agama-agama juga begitu. Masih syukur ada orang yang punya ibadah yang namanya ibadah kayak teman-teman kita Muslim kan, sholat Jumat itu kan laki-laki semua kan, itu sholat imam namanya. Nggak ada perempuan di situ. Nah, sebenarnya itu tidak bisa mengukur statistik tingkat beribadahnya laki-laki, nggak bisa.
Karena ternyata dalam majelis-majelis gitu kan namanya, itu perempuan lebih mendominasi meskipun gurunya laki-laki. Oke, apa sebenarnya persoalannya? Kenapa bisa terjadi? Itu ada unsur yang namanya superiority, superioritas, merasa unggul dan tidak mau dianggap lemah. Tuhan itu hanya bagi orang lemah. Doa itu hanya bagi orang lemah. Tanpa sadar itu yang membuat laki-laki agak malas berdoa. Yakudot doidahan. Kan gitu ya. Artinya saya tidak akan mendapatkan apa-apa kalau saya tidak bekerja. Jadi sebenarnya doa itu nggak ada hubungannya dengan bekerja. Sebenarnya ya, kalau kita mau lihat itu superioritas, merasa unggul dan tidak mau dianggap lemah. Toy mak, kita ruhut doinat tay marminggu, alimana dan marminggu. Ada yang seperti itu. Itu pengalaman saya di gereja tertentu. Dia mengantar anak dan istrinya ke gereja, tapi dia duduknya di pos satpam. Saya tanya sama dia, kenapa nggak gereja mang? Toy mak, indah kan, toy mak. Di bawah Tuhan itu, katanya kan. Nah itulah. Aku tanya, enangku perbadamu di bata, aku bilang. Nah, kalau ada berantem sama Tuhan jangan di pos security, ini securitynya Tuhan ini kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya nggak tahu apakah di Mampang ini ada begitu. Kita ruhut dan akido inatai, alai mana di Jolo. Ada nggak? Oh, pikir oleh pengalaman. Aku bilang kok, saya ada maju, saya ada maju. Ya, kemudian itu superioritas, superior. Laki-laki itu lebih unggul. Laki-laki lebih unggul. Jadi moloadong masalah laki-laki on bawon. Saya ragu. Kita orang yang tidak akan pernah mendoakan itu. Paling dengar lagu, minum, merokok, macam-macam. Jadi kita lebih kepada kompensasi namanya. Jadi kita mengkompensasikan pergumulan kita melalui tindakan yang menyenangkan kita, dan itu tidak doa. Saya pastikan sunatabu martangiang kan, apalagi dan diboto martangiang, lebih repot lagi kan. Padahal berdoa bukan penyusunan kalimat, saya pastikan itu. Nah, kemudian rasionalitas, lebih menggunakan pikiran dan menolak hal yang dianggap tidak masuk akal. Ini ternyata. Jadi bagi laki-laki mujizat itu agak susah diterjemahkan. Mujizat. Kita pasti akan memperdebat. Jadi kalau ada tiba-tiba ada Sen Amai bersaksi tentang mujizat, saya pastikan aduh masuk di bayon gitu. Bisa aja lu gitu kan ya. Karena baginya itu tidak rasional. Kan gitu ya. Kemudian independen, tidak suka terikat dalam aturan yang dianggap bisa membebani. Itu dah. Yang membuat orang terkadang tidak mau ke gereja itu kan ada aturannya gereja itu. RPP-nya ada, aturan peraturannya ada, apalagi di gereja tertentu ada aturan main tentang harwason, tentang jemaat, iuran tahun, belia bulanan, doakan asing. Laki-laki tidak terlalu suka yang itu, meskipun dia suka membuat peraturan. Ya, laki-laki paling suka membuat peraturan, tapi paling tidak suka diatur. Itu mungkin itu kita, tapi maksudnya itu realitas gitu loh, itu realitas. Kemudian laki-laki juga lebih banyak yang berpikiran pendek dan tidak mempunyai pikiran jauh ke depan. Saya nggak tahu ini. Pikiran pendek. Jadi sebenarnya kita kan tampang Rambo lagu Rinto kan begitu ya, orang Batak kalau lagi tampangnya Rainbow kan, tapi lagunya Rinto Harahap kan begitu ya. Maka lagu-lagunya orang Batak itu kan sepreman-premannya dia kan, lagu-lagunya lagu-lagu ya berjalan di tepi danau ya kan, kemudian jaketnya digantung diginiin, ambil batu lempar ke laut gitu kan, itu hasian pulut nirohami gitu kan ya. Ternyata dia cemen sih sebenarnya, cengeng, bahwa ternyata laki-laki itu apa ya saya nggak tahu. Kita laki-laki, tapi ternyata laki-laki lebih banyak yang berpikiran pendek dan tidak mempunyai pikiran jauh ke depan. Pengharapan itu futuristik, pengharapan itu ke depan yang tidak ada titik-titik perhentiannya, kan itu kan ya.
ibarat vektor-vektor meluncur lurus, dia tidak punya titik-titiknya. Itu pengharapan. Laki-laki kan tidak mau yang pasti-pasti saja. Kebanyakan ya. Dan itu survei dari mereka sih sebenarnya. Artinya bahwa Tuhan itu hanya untuk yang berpikiran panjang. Tuhan tidak perlu untuk yang berpikiran pendek. Hari ini saya lapar, yang saya butuhkan makanan. Tapi yang berpengharapan, hari ini saya lapar, saya butuh kekuatan untuk melewati rasa lapar. Itu yang berbeda ya. Oke. Berikutnya, nah, saya kembalikan lagi bahwa ternyata ini kembali ke patriarki, betapa patriarkinya Alkitab kita ya. Bapak-bapak dan bapak tertulis sebanyak 1634 kali, 1215 kali di dalam Perjanjian Lama dan 419 kali dalam Perjanjian Baru. Sedangkan ibu dan ibu-ibu yang tertulis hanya sebanyak 305 kali dalam seluruh Alkitab, 220 kali dalam Perjanjian Lama, sedangkan 85 kali dalam Perjanjian Baru. Sebenarnya Alkitab itu milik kita. Apa jangan-jangan karena Alkitab itu milik kita, jadinya kita tidak mempergunakannya dengan baik? Ala punatta, kan gitu ya? Nah, saya nggak tahu, tapi itu realitas. Oke, artinya begini, ketika gereja ini adalah bangunan-bangunan patriarki, yang saya tidak mengagung-agungkan patriarki, tidak. Tapi memang pada kenyataannya, gereja itu kan biasanya memang diperjuangkan oleh laki-laki, termasuk HKBP. Walaupun saya tidak suka kalau itu didominasi laki-laki juga. Bagi saya, Injil kita itu, keselamatan kita itu harus melintas gender gitu. Harus melintas gender. Laki-laki perempuan sama, harus mendapatkan pelayanan, kedudukan dan peran yang sama sih sebenarnya. Tapi kenapa kita memperbincangkan ini? Karena sebenarnya ada potensi penting pelayanan itu yang sebenarnya kenapa kita tidak gunakan, unggah kembali gitu. Yang pertama, gini, laki-laki itu kan keluar rumah. Unggurang do ditanda bahwa relasi keluar daripada perempuan sebenarnya. Kalau potensi ini dikembangkan dalam gereja, saya pastikan gereja Mampang ini akan maju pesat. Bukan dari uangmu, tapi kamu bisa ambil uang temanmu untuk membangun ini gitu loh. Itu kan potensi relasi. Saya nggak tahu, tapi potensi ini bisa tertutup. Kenapa? Tarhona di san, dia pedang boy tersari honau. Bisanya begitu. Nah, ngapain ngurusin ke sini? Yang diriku aja nggak bisa kurus gitu. Itu biasanya yang membuat potensi relasi eksternal itu tertutup. Karena kita merasa diperbudak ketika kita mencari sesuatu bukan untuk kita. Dan itu realitas. Selesai do pembangunan di sada gereja, kolak pungwanama do nama ngalulu hepek. Saya punya gereja itu. Saya tahu gereja itu. Tidak perlu bikin panitia pembangunan. Tidak perlu. Ketua seksi amanya bilang, "Daung, tanggung jawab di pungwanama deh," katanya. Selesai pembangunan. Apakah pungwan amanya kaya? Enggak deh. Bukan orang kaya mereka, tapi mereka punya channel-channel yang dipakai untuk bisa mencari dana untuk kita. Kan begitu ya? Nah, seperti itu. Yang kedua, potensi skill dan pengalaman. Apapun ceritanya, ketika kita berbicara tentang skill dan pengalaman, saya pastikan bahwa tradisi kultural kita yang sangat-sangat laki-laki yang keluar rumah, atau laki-laki contohnya halak Batak kan tuparadaton kan bawa dong. Itu kan pengalaman. Pengalaman itu kan tidak bisa dipelajari. Pengalaman nggak bisa dipelajari. Saya mungkin pendidikannya S3, tapi bukan berarti saya lebih pintar dari kita. Nggak linear itu. Karena sebenarnya kepintaran itu muncul dari pengalaman. Dahulu kala BMKG itu nggak ada, tapi petani di kampung saya tahu kapan hujan akan turun. Begitu ya? Itu apa itu? Itu bukan dang supranatural. Itu pengalaman. Contoh, kalau hewan-hewan berisik di Gunung Merapi, terus semut pada turun ke kaki Gunung Merapi, Mbah Marijan tahu kalau Gunung Merapi itu akan meletus. Dia nggak perlu
lembaga vulkanologi atau apapun namanya untuk mendeteksi itu pengalaman loh. Maksud saya peranan itu kami yang akademis ini sebenarnya mengutip-ngutip dari pengalaman itu untuk dirasionalisasi sebenarnya, dan dipelajari lagi sama yang punya pengalaman itu gitu loh. Anehnya di situ, kenapa nggak langsung saja kita putus jalur itu gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita berbicara tentang bahwa laki-laki itu punya potensi kepemimpinan. Sekali lagi ini efek patriarki. Hampir jarang mandok hata itu hanya perempuan, pasti laki-laki lah. Mabetangi yang terkadang bawa dok. Apalagi kalau pukul 00 pukul 00 nanti ya, ujung tahun ya, akhir tahun. Dak ya bapak diba merminggu, aliang goborong ini menguluhonit diri. Mari dia mahita. Lagi pesale dia naik. Nang salputao na buruki, omahupu cituhaki, ay molo sega hoito, sumol bagi nama. Ini mana kau? Karena dia kelamaan di lampu tua kan. Waduh. Tapi ditarik nggak apa-apa. Karena pada saat itu dia punya yang namanya top leader. Saya nggak ke gereja pun bapaknya itu, dia harus yang memimpin malam itu. Kan itu potensi yang sebenarnya harus bisa kembangkan. Nah, berikutnya potensi psikologis. Potensi psikologis entah kenapa bahwa laki-laki itu masih didengar laki-laki. Itu pengaruh budaya juga sih sebenarnya. Meskipun bukan berarti kita harus menutup telinga kepada perempuan, bukan itu. Tapi laki-laki itu masih didengar. Artinya makatai hitahun hohom dope bawa berbeda dengan yang lain, kan begitu ya. Nah, berikutnya, oke, saya ini dari buku tertentu. Kemudian posisi spiritual, kita masuk ke apa yang harus kita lakukan hari ini. Yang pertama, imam. Saya tidak pernah menghubungkan imam itu dalam fungsi mencari uang untuk keluarga. No. Jadi kalaupun istrinya yang bekerja, tidak ada masalah dengan itu. Jangan pernah dianggap posisi keimamannya itu jadi hilang. Karena sebenarnya laki-laki sebagai imam secara spiritual, dia menghubungkan umat dengan Tuhan dan menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada umat. Itu kan posisi imam. Malim. Jadi imam itu bukan fungsi mencari uang, bukan. Imam itu adalah fungsi menghubungkan umat dengan Tuhan. Saya tidak akan mempermasalahkan jika ada kaum bapak yang justru dia ngurus keluarga, istrinya yang cari uang. Gak ada masalah dengan itu. Yang menjadi masalah adalah ketika si bapak itu tidak mampu menghubungkan keluarganya dengan Tuhan. Berarti pada saat itulah tercabut fungsi keimamannya. Paling tidak disfungsi lah itu ya. Secara fungsional spiritual dia mesti jadi imam. Pada saat itu dia mengalami yang namanya disfungsi keimaman. Dan itu yang saya kira bahwa dalam tradisi Alkitab kita menyampaikan kurban pun itu bapaknya. Menyampaikan korban itu bapaknya dan lain sebagainya. Baik, berikutnya saya lebih suka kalau kita lebih berdiskusi ya, jadi nanti lebih enak. Kemudian pendidik, menanamkan nilai-nilai dan tanggung jawab. Saya nggak tahu bapak yang punya anak yang ikut PJJ, anaknya PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang sekolah daring, sekolah virtual. Siapakah di antara kita yang pernah mendampingi anaknya? Saya nggak bilang harus ya, yang pernah. Saya pernah, nggak sering, karena saya harus bekerja kan. Tapi pernah. Betapa tidak enaknya menjadi pendamping anak yang belajar daring, bener kan? Gurunya aja tidak apa-apa, tapi orang tuanya yang naik pitam. Jadi mulai sejak pandemi inilah saya sadari betapa susahnya menjadi guru. Nah, saya kurang-kurangilah tensi untuk marah-marah ke guru sekarang. Ternyata mereka sangat berjuang sekali, kan begitu ya. Persoalannya, semua kita menyekolahkan anak kita di sekolah yang terbaik. Semua kita membuat les privat untuk anak kita, mungkin les musik, matematika, fisika dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita mengajarkan mereka privat tentang kehidupan? Mungkin dia pintar tapi cemen menghadapi persoalan.
Sadar nggak kita itu? Dia mungkin intelektualitasnya tinggi. Anak saya umur 4 tahun sudah lancar berbahasa Inggris. Anak saya 4 tahun. Tapi mungkin karena pandemi, dia bermain di Kids Zona sekarang, dia nggak terlalu suka. Saya mulai apalagi setelah pandemi ini mulai longgar, saya bawa yang umur 4 tahun tadi yang PAUD, saya suruh main dengan anak PAUD lainnya, dia nggak mau. Saya merasa gagal. Oke, intelektualitas dia umur 4 tahun mungkin sedikit sudah terpoles, tapi kenapa dia interaksinya dan relasinya ternyata ada yang ketinggalan? Jangan-jangan saya salah mendidik anak saya, kan begitu ya? Artinya bahwa laki-laki, apalagi kita orang Batak yang marga kita yang diteruskan, bagaimanakah apa yang kita tanamkan? Seharusnya nilai-nilai dan tanggung jawab, begitu loh, nilai-nilai dan tanggung jawab. Baik, ini yang kedua, ini mungkin akan banyak kita. Sebenarnya kenapa kerusakan itu terjadi? Bagi saya, dalam semua materi apapun, semua kerusakan relasi dan peran, bagi saya sebut itu dengan nama patologi. Patologi sosial. Patologi itu kan penyakit. Patologi penyakit. Artinya kerusakan peran itu adalah penyakit. Kenapa itu terjadi? Karena dunia kehilangan rasa hormat. Saya tidak hormat lagi ke bapak saya. Bapak saya tidak hormat ke saya. Saya tidak hormat lagi ke pendeta saya. Pendeta saya pun tidak hormat ke saya. Meskipun Pak Pendeta kita namanya Pak Sang Hormat, gitu ya. Tapi maksud saya adalah ini yang sering terjadi. Dunia kehilangan rasa hormat, dan ketika dunia kehilangan rasa hormat, muncul apa yang disebut dengan kerusakan relasi intersubjektivitas di tengah-tengah dunia yang majemuk. Jadi kan keluarga kita itu kan majemuk, istri, anak, gereja majemuk sebenarnya. Kenapa rusak itu? Karena kehilangan rasa hormat. Saya pastikan punguan ama di sini tidak hidup karena ada yang kehilangan rasa hormat. Nggak perlu kita teliti satu-satu itu, tapi saya pastikan ada yang belum menemukan titik-titik respect dia terhadap ministry, atau bahkan ada yang sudah tadinya di sini tapi dia nggak hormat lagi, entah karena sakit hati, entah karena perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan dan lain sebagainya, kan begitu. Tapi yang pasti disrespect. Sebenarnya bagaimana mengembalikan itu yang penting sekarang. Langsung saja yang 3 hal ini saya kira kita bicara tentang pengakuan, rekognisi. Jalan satu-satunya untuk menghormati papa saya adalah saya berkata bahwa meskipun saya tidak bisa memilih untuk menjadi siapa, tapi saya menjadi ada di dunia ini karena beliau. Maka sejelek apapun bapak saya, dialah sumber kehidupan saya. Pengakuan. Karena itu ya. Nah, bagaimanakah pengakuan itu muncul? Ada cinta di sini. Apa cinta? Cinta itu kan seperti yang di sini kan afeksi ya. Cinta itu sebenarnya lebih kepada hubungan seorang ibu kepada anaknya. Sejahat-jahatnya seorang anak, seorang ibu yang paling susah untuk membuang dia. Kenapa? Itu darah dagingnya sendiri gitu. Apa? Sangat menyatu dengan tubuhnya. Perjuangannya, darahnya, nafasnya, kan begitu. Itu cinta yang sebenarnya seperti itu. Tidak ada ibu yang membunuh anaknya kecuali ibu itu sudah tidak waras. Maksud saya demikian sebenarnya cinta. Artinya sejelek apapun gereja ini, kalau Anda mengakui bahwa disinilah Anda dipersekutukan dalam ministry, tidak akan pernah Anda tinggalkan gereja ini. Itu cinta yang sebenarnya. Seorang ibu tidak pernah menyesal melahirkan anak. Saya pastikan itu tidak pernah. Kemudian hukum, legalitas. Kita mengakui NKRI, cinta NKRI benar, tapi kan kita mesti taat kepada Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi sebenarnya pengakuanku kepada NKRI mesti ditunjukkan dengan ketaatan kepada konstitusi. Kan begitu ya? Taat ke gereja ini tapi aturannya dia tidak mau. Udahlah. Jangan begitulah, kan gitu ya. Ini kan yang namanya aturan kan konsensus. Ada atau tidak ada Anda di situ, itu dulunya dibentuk dengan percakapan.
Soal apakah Anda tidak ada di situ, itu soal lain. Tapi Anda masuk ke dalam sebuah konsensus yang disepakati menjadi rule of conduct di situ. Kan gitu ya. Nah kemudian jadi persekutuan Punguan Ama ini jangan bebas-bebas amat nanti siapapun ketuanya, amang ketua nami, mesti ada aturan main. Dan biasanya kita kan selalu bicara anggaran dasar, anggaran rumah tangga di situ. Tunggu dulu, aturan itu kan sebenarnya bukan tidak kaku. Karena apapun ketika konstitusi, undang-undang, regulasi sudah mentok, pasti ada namanya etika dan kebijakan. Pasti kan ada. Misalnya begini, aturan main Kor Ama itu, Punguan Ama itu adalah kalau ada yang sakit 300.000 sosialnya. Tiba-tiba kita anggota kita itu membutuhkan lebih dari 300.000. Apakah kita akan sakit hati kalau kita tambah dari anggaran dasar itu misalnya? Tapi biasanya ada yang ribut. Kadang memang anggaran dasar kita 700 dong. Ini harus, gereja juga harus begitu. Aturan itu tidak pernah kaku. Aturan itu akan sesuai dengan konteksnya. Yang namanya teks tidak akan pernah bisa bicara kalau tidak ada konteksnya. Alkitab kita saja begitu kok. Kan begitu. Artinya jangan hantam promo, jangan letter late. Kemudian kita bicara tentang solidaritas, empati. Solidaritas, apa yang saya alami itu adalah yang Anda alami. Begitu juga sebaliknya. Saparti naonan, sapak kilalan. Itu solidaritas. Jadi ministry itu bukan soal kumpulan semata, tapi ministry bicara tentang pengakuan di dalam empati, solidaritas. Coba gini, merbeda dohita sapumuan, ali moloro pumuan na asing menyerah kita, na merbeda pe kompak do mangaloi. Biasanya di hutan kami sama nido, aku atau di hutamu, mertubu do iba do, misalnya gini, saya berantem dengan sesama satu orang kampung, bersetubuh kan, tang marsiat toan, ale Roma perhutan asing menyerah kutatta, kompak do kami ada dua, mangalo perhutan asing. Apa itu? Itu solidaritas. Solidaritas itu melampaui kepentingan karena empati yang paling utama. Mungkin kepentinganku akan dilindas di situ, tapi empati saya berkata bahwa saya merasakan apa yang dia rasakan. Berikutnya, membangun eklesia domestika. Apa itu gereja terkecil? Saya tidak akan pernah bicara skop yang besar. Saya sudah bilang, orang Batak kan lapo itu kan kalau di kampung kan tempat minum tuak, mermitu dan lain sebagainya. Di Jakartanya lapo rumah makan. Kalau di kampung kan lapo itu tempat untuk ya kumpul-kumpul gitu kan. Semua dibicarakan di situ kan ya. Dari apa namanya ekonomi Indonesia, ekonomi Amerika dibahas di situ. Tapi ekonomi keluarganya nggak pernah dibahas. Kenapa? Dari pagi sampai sore dia di situ. Kapan ekonomi keluarganya bagus kan begitu? Eklesia domestika jangan pernah mengembangkan ministry dari yang terbesar. Mulailah mengembangkan ministry dari yang domestik, yang terkecil. Anda mau bangun gereja ini hebat, persekutuan ama pun gagal kau, kira-kira begitu. Sederhana begitu ya. Mau membesarkan gereja ini, lah gereja siapa? Gereja kan orangnya. Mohon maaf buat para pendiri gereja ya. Saya sangat menghargai tokoh-tokoh yang mendirikan gereja. Tapi apa gunanya dia dirikan gereja itu kalau tidak ada orang luar yang masuk ke sini? Misalnya. Tapi bagaimana mungkin gereja itu berdiri kalau tidak ada juga para pendiri itu yang membangun itu untuk orang-orang luar yang butuh gereja? Kan seharusnya eklesia domestika di situ. Artinya seandainya kita yang sudah paling lama di Mampang ini hanya ini saja, terus apa gunanya megah gereja ini? Kan kita punya visi misi ke depan bahwa orang-orang di luar ini akan masuk juga ke sini. Jangan diperlakukan mereka menjadi orang asing, tapi perlakukanlah mereka sebagai eklesia domestika. Eklesia domestika itu membangun persekutuan, koinonia. Koinonia itu kan membangun apa namanya persekutuan yang sebenarnya persekutuannya itu kan bukan hanya soal terlihat banyak kuantitas, tapi kualitas. Persekutuan itu kualitas. Makanya
Banyak orang merasa gereja ini besar sekali yang di sana gitu. Tapi semuanya itu pengunjung. Sehingga sering ditanya, berapa pengunjung gereja hari ini? Bagi saya itu bukan ministry. Ada satu gereja, saya pernah melayani di satu gereja yang bukan HKBP, bukan saya aliran dengan HKBP. Ternyata jemaat HKBP di situ yang gereja. Saya khotbah, pas salam-salaman saya bilang, tahu begini, kenapa enggak ibadah HKBP aja kita tadi ya? Amang, kebimailah kami katanya. Nggak masalah, saya khotbah juga di sini gitu. Tapi maksud saya adalah jangan sampai persekutuan kita itu adalah persekutuan temporer, hanya berkunjung. Gereja-gereja yang lain yang mal-mal itu saya pastikan itu pengunjung ibadah. Pengunjung ibadah. Tapi maksud saya, meskipun kelihatannya HKBP Mampang ini hanya begini-begini aja jumlahnya, tapi kalau kualitasnya bagus, saya pastikan persekutuannya itu lebih berguna daripada banyak tapi hanya sekadar berkunjung. Gitu kan ya? Meskipun pengunjung itu perlu juga. Terus membangun kesaksian. Ketika orang sudah bergabung ke Punguan Ama, semestinya dia mempersaksikan bahwa ada marturia, marturein, martir, apa itu? Berkorban demi kesaksian akan Injil Tuhan. Itu marturia loh sebenarnya. Jadi kenapa ada orang mati martir? Mati martir itu kan mati karena Injil, mati karena pemberitaan Injil. Jadi kesaksian itu adalah bahwa militansi gitu loh. Jadi bukan soal saya bersaksi, saya diberkati Tuhan, saya nggak tahu, tiba-tiba ada orang memberi saya dapat rezeki banyak, saya dapat bonus, kemudian saya beli mobil dengan merek begini, harganya segini. Ini kesaksian atau lagi ngasih tahu lu beli mobil baru gitu? Bukan itu kesaksian. Ada orang kesaksian tentang sesuatu, tapi ternyata dia mau menunjukkan kelebihannya dari orang, entah kelebihan harta, kelebihan eksistensi dan lain sebagainya. Tapi maksud saya, marturia bukan di situ. Marturia itu adalah lebih kepada militansi, militia Christi namanya, menjadi laskar Kristus. Itu marturia. Oke? Jadi orang-orang di sini militan, Amanya militan. Nggak hanya sekadar ngumpul, tapi dia militan. Entah seperti apapun militansinya, kita rumuskan bersama-sama. Berikutnya membangun pelayanan, diakonia. Diakonia itu kan lebih kepada menyentuh akar rumput. Molo diisi mangaleon makubasi naso marama somarina akan nama balu, akan nama tua, akan nama marginal, akan asing. Sebenarnya kan ini sentuhan. Diakonia bukan soal memberi sesuatu, tapi diakonia soal menyentuh kehidupan. Tapi ingat, baik koinonia, marturia, dan diakonia itu tidak bisa terpisah. Karena koinonia yang sejati adalah koinonia yang bersaksi. Dan koinonia yang bersaksi adalah koinonia yang berbuat, menyentuh. Kan gitu ya? Jadi kadang aku paling tidak sesama persekutuan tertolak. Misalnya teman-teman, ada satu orang yang di PHK di Punguan Ama ini. Ada enggak kita berjuang untuk menciptakan lapangan kerja buat dia, bukan memberi dia uang? Itu soal lain. Paling tidak mencari pintu, adong disabah proyek ulu doho. Itu kan diakonia. Ini udah tahu-tahu PHK, masih ditagih iuran lagi. Kan aku baru PHK gitu kan ya. Enggak bisa, kau kan Punguan Ama, bayar dong di RT katanya. Aduh, enggak bisa. Enggak juga, apa mah bayar, enggak begitu juga. Tapi paling tidak kita sentuh kehidupannya dan berkata bahwa, oh kamu bisa bekerja di sana, mau enggak? Nah seperti itu sebenarnya yang mau kita lihat. Nah maka sesuai dengan topik kita hari ini, tema besar kita ya, dungo mau unang lilu, waspada dan melayanilah. Bagi saya sekali lagi, saya mau mengulang lagi, hidup ini adalah kairos. Amang, ati buadang mengulu behita sugut, naing mahita mate di bagasan Punguan Ama gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Berkita jo, tangi moloso aktif amat tahi di huria. Moding mak, macorong jol marotu sih. Asi roha mamereng anak konna, amak tahi. Rasuk sukum marohani anak konna.
Nawaru bapak kon, uban nasorojol mama merengon. Itu masih pragmatis pikirannya. Kita belum berbicara surga di situ. Kita sedang berbicara tentang bahwa ternyata dalam mati kita pun kita sedang mewariskan sesuatu ke anak kita. Selagi masih hidup. Selagi masih hidup. Kan umur bukan soal panjang atau tidak. Anak-anak juga mati kok. Apalagi orang tua gitu. Ya. Artinya bahwa waspadalah gitu. Tapi tanda-tanda fisik itu adalah tanda-tanda bahwa kita itu sudah mendekati kematian. Kehidupan kita ini kan hitung mundur. Hitung mundur itu. Jadi sebenarnya makin dewasa kita kan makin mendekati kematian kita sebenarnya. Nah, gitu kan. Jadi saya baru sebulan pakai kacamata. Sejujurnya, saya tidak suka pakai kacamata, tapi harus, kata dokter. Yang paling tidak asik waktu itu, waktu ke rumah sakit, dokternya bilang begini, kenapa saya harus pakai kacamata? Ya iyalah Pak, udah tua katanya. Marah saya, enak aja lu. Belum tua saya dok, masih segini. Ya kan udah mau tua, bulan depan kan udah kepala 4 katanya. Saya berpikir, mata saja rabun. Saya ternyata apa namanya itu, silinder ya namanya. Jadi harus pakai. Ternyata silinder nih matanya. Saya tidak bisa menolak silinder. Bagi saya ini warning. Silinder aja tidak bisa saya tolak, apalagi kematian. Oke? Jadi bicam mangulu do pehita mangulu pehita kan itu. Boludung mati itu kan dan pehita mangulu kan itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Kita telah mendengarkan beberapa paparan. Kita buka sesi ya. Diberi kesempatan dari kiri satu. Silakan. Banyak diterangkan bahwa perempuan lebih aktif daripada laki-laki. Ya. Dari kanan. Emang. Baik, terima kasih untuk ya, terima kasih untuk Amang Franky yang memaparkan dengan baik. Tapi ada satu hal yang perlu kita waspadai. Dalam beberapa minggu ini saya mendapat kabar bahwa salah satu gereja GPIB kalau nggak salah minggu lalu mengadakan sinode, dan ini yang menjadi kecemasan untuk kita HKBP, di mana GPIB itu menerima LBGT. Jadi mereka menerima, bukan menerima sebagai apa, tapi secara hak azazi mereka masukkan itu di dalam satu bahan rapat mereka untuk melihat mereka sebagai manusia. Bahkan di Amerika pun hal ini sudah ya, jadi saya ulangi, ada satu waspadaan bagi kita punguan ama yang kita sudah terlena dengan kehidupan yang ada, tapi ada satu hal yang perlu kita waspadai adalah LBGT. Jadi saya mau Amang Pendeta memberikan pada kami punguan ama untuk juga waspada tentang LBGT ini. Bagaimana dalam doa kita pun kita doakan anak-anak kita supaya mereka tetap kepada status seksual mereka. Yang kenapa ini menjadi kewaspadaan bagi kita? Karena di Amerika sudah mengakui ini, dan agama, beberapa agama pun sudah masuk ke arah sana. Dan
Ya kemarin kami diskusi dengan beberapa pendeta dari GPIB, mereka juga memasukkan LBGT ini di dalam konferensi mereka di sinode. Jadi maksud saya Amang dan teman-teman AMA semua di sini, mari kita aware tentang anak kita supaya tidak terdampak dengan LBGT ini. Karena musuh di depan kita adalah hal-hal seperti ini. Ya. Harapan saya mungkin Amang Pendeta bisa menjelaskan tentang masalah besar ini. Dan ini kita tidak menutup mata, dalam 2-3 tahun ke depan ini akan menjadi ancaman bagi kita orang tua di HKBP ini. Tidak terbayangkan kalau kita mengakui ini, kalau kita tidak aware dengan ini. Ya, jadi itu saja masukan dari saya supaya kita waspada untuk ancaman ini yang tidak enteng. Ya, tidak enteng. Melihat ya, Mang. Ya, makasih. Selanjutnya Saudara Elvanus. Oke, terima kasih Amang Pendeta untuk penjelasannya tadi. Pertanyaan saya sih singkat aja gitu loh. Kalau di seksi AMA ini kan kita udah sempat coba, misalnya dijelaskan namanya ministry ya. Cuman memang yang terjadi, kalau yang saya rasakan AMA ini lebih tertarik mungkin kepada hal lain, misalnya kita buat doa atau persekutuan atau itu kok sepertinya kurang menarik gitu loh. Tapi kalau misalnya acara kur atau ada makanannya atau ada kumpul-kumpulnya, lebih banyak kemar sahurnya, itu mereka jauh tertarik. Ini kira-kira faktor apa ya yang sebenarnya bagaimana mengembangkan rasa untuk bersekutu gitu, untuk menumbuhkan iman bersama-sama. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Habis sesi pertama. Silakan Amang Pendeta. Tadi satu sinode dari IB, kedua Panus Minggulan, seksi AMA ini orangnya hanya bor, ya banyak kurang menarik dan sebagainya. Baik, saya pertanyaan Amang Situa Resinurat tentang fenomena LGBTQ, kan begitu. Saya tidak akan belum masuk ke arah statement of faith HKBP karena saya kira saya tidak merepresentasikan itu kan, karena itu akan menjadi rumusan-rumusan yang harus dibicarakan nantinya. Tapi satu hal dulu yang mau kita coba telaah, LGBT itu realitas. Itu dulu, itu realitas. Soal merespon realitas pasti akan dipengaruhi oleh siapa kita, apa ideologi kita, dan seperti apa kehidupan kita. Maksud saya, ketika LGBT itu adalah realitas, kita harus menyadari bahwa mereka adalah manusia juga. Manusia yang tentu dengan dinamika dan fenomena yang mungkin bagi satu pihak itu menjadi sesuatu yang harus dipermasalahkan. Nah, meresponi apa yang Amang sebut tadi, bagaimana gereja lain, saya tidak akan masuk latar belakang mereka. Tapi maksud saya, ketika realitas munculkan, kita punya statement of faith untuk melawannya, bukan melawan ya, meresponnya. Maksud saya kan HKBP jelas tentang LGBT. Maka ketika kita bersama-sama di dalam HKBP meresponinya, tentu ini menjadi bagian dari upaya pendidikan kita. Yang aneh itu adalah bagaimana saya mengajarkan sesuatu yang saya tidak tahu. Kan ini kan, saya tidak menyentuh dulu tentang persoalan itu, tapi maksud saya adalah bagaimana mungkin bapak-bapak ini bisa mengajarkan tentang itu jika dia pun tidak punya sumber yang memadai untuk menjelaskan itu kepada anak-anaknya yang ternyata sudah punya akses yang lebih tinggi dari kita untuk mencari tahu itu. Gini loh, jadi ada orang tua nanya, Pak Pendeta, pada saat kapankah saya harus mendidik anak saya?
Umur anakmu berapa? 15 tahun. Pulang kau, saya bilang. Pulang, terlambat kau 15 tahun, saya bilang. Asik kau tanya itu sekarang. Maksud saya adalah, tahukah kita ini sebenarnya bacaan anak kita itu apa? Ayo. Tahu nggak? Bacaan anak kita itu apa? Tahu nggak kita tontonan anak kita itu apa? Semua orang pasti punya misi ideologis melalui tayangan apapun, ya kan? Termasuk film superhero, Marvel, DC dan lain sebagainya. Itu kan tontonan yang menarik untuk anak-anak sekarang, ya kan? Game itu semua pasti ada susupannya. Persoalannya adalah taboto doi. Nah, menjawab itu tentu harus begitu. Jangan asal berkata jangan. Dia tidak akan pernah, ya jangan itu jangan kalau lagi ketemu bapaknya aja. Karena bagi dia itu sudah jadi kebutuhan. Dan bagi dia lebih banyak yang benar menurut versi dia yang dia dapat dari sumber-sumber itu daripada yang benar yang kita sampaikan. Ayo, ngomongin LGBT kita aja nggak tahu apa itu LGBT. Kan ini persoalannya. Maka seharusnya gereja harus banyak berbicara tentang LGBT. Saya selalu katakan itu. Kenapa nggak berani kita berbicara tentang itu tanpa harus dalam posisi menghakimi ya? Paling tidak kita telaah dulu realitasnya. Sehingga apapun respon kita nantinya, kita tahu masalahnya apa gitu loh. Kan itu ya. Ini maksud saya. Jadi kaum bapak, oke ini mumpung ditanya. Itu berhubungan dengan apa yang Amang Nenggolan sampaikan. Saya pastikan kaum bapak itu selalu suka dengan isu-isu kontemporer. Apalagi isu-isu yang lagi viral. Kenapa nggak begitu pembahasan pertemuannya misalnya? Jadi jangan PA-PA begitu. Oke PA, tapi gimana kalau kita sekali-sekali bicara tentang isu komunisme misalnya? Gimana? Menelaah komunisme di Indonesia. Kan Persekutuan Ama Mampang Perapatan. Saya pastikan tertarik ini semua. Menelaah LGBT, Persekutuan seperti itu penelaahan Alkitabnya gitu loh. Bukan membahas Simpson. Oke, artinya kita butuh Alkitab sebagai referensi iman kita, tapi kan Alkitab itu hanya teks kalau tidak berjumpa dengan konteksnya gitu loh. Iya kan? Gimana kita les Tailionis misalnya kita bicara tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Berarti kan itu teori pembalasan. Apakah kita suka yang namanya balas dendam? Artinya kan kita bisa menelaah itu dengan bentuk yang berbeda. Jadi sama benar. Artinya ini kan komunitas Persekutuan Ama Mampang. Kenapa nggak didesain dulu program kerjanya, jangan yang rutin-rutin gitu loh ya. Itu aja. Coba dong kita sesuaikan dengan kebutuhan. Yang membuat HKBP ini, maaf, mungkin ini saya terlalu mengeneralisir. Tapi maksud saya, yang membuat HKBP ini tidak maju ketika dia tidak pernah mengobservasi kebutuhan di akar rumput. Pendeta, pelayan mana yang cocok di mana gitu. Topik apa yang cocok di persekutuan mana gitu. Jadi kita kalau sermon ya sermon aja, ayatnya dari sini baca Alkitab selesai. Kan sudah saya bilang laki-laki ini kan rasionalnya tinggi, nggak dikhotbahkan udah tahu dia, sehingga ketika saya berkhotbah dia mencatat melenceng ini, ya kan? Ayo siapa pelakunya ini? Jadi obrolan lah itu setelah persekutuan kan, biring matung leci, harum macah bayon. Ya, jadi maksud saya kan itu menarik dan bagi saya ini jawaban juga, sehingga ada yang bawa ke rumah. Paling tidak persekutuan ini eklesia domestikanya jalan. Kita tidak akan bisa menelaah isu-isu populer. Gini ya, saya mau ingatkan sendiri gini, Amerika kan punya dua aliran politik lah dulu saya katakan. Ada Republik, ada Demokrat.
ketika republik yang sangat-sangat fundamentalis, sangat-sangat konservatif berkuasa, LGBT itu tidak akan muncul isunya. Oke? Kemudian kalau Demokrat yang berkuasa itu muncul lagi, begitu seterusnya. Tapi kita ribut di sini sama dengan ketika Taliban menang, netizen kita yang ribut. Itu kan nggak bisa kita ketahui kalau kita tidak membuat telaah di sini. Bahwa isu-isu populer itu sebenarnya adalah susupan-susupan ideologi tertentu, bahkan kepentingan politik tertentu. Misalnya, nggak apa-apa kan? Nah, kalau agak susah saya sebagai pendeta menjelaskan, buat dua narasumbernya, kan begitu ya? Narasumber satu di sini ahli politik misalnya, pendeta di sini satu, atau jangan-jangan juga adalah ada pendeta yang ngerti politik, kan begitu? Bisa saja, nggak ada masalah dengan itu. Saya suka dengan tadi di khotbah saya sampaikan tentang David Hume. David Hume itu 3, dia teolog iya, sosiolog iya, filsuf iya. Jadi kalau kita menelaah realitas sosial dia paham. Jadi saya gini loh, jangan orang Amang semua orang-orang itu Pendeta Nabi Tukulu, Pendeta Lay belajar tentang teologi katanya. Saya belajar teologi pasti, tapi saya memperlengkapi diri saya dengan pelajaran yang lain misalnya. Seperti itu ya. Jadi imara alusni bahwa apapun ceritanya kita semuanya muncul di konteksnya. Semua muncul di konteksnya. Maka arahkanlah pelayanan AMA ini ke pelayanan yang kontekstual. Saya pastikan rame ini. Rame. Sekali-sekali undang pembicaranya, misalnya Menteri Pendidikan gitu kan ya. Memang ada masalah dengan itu. Siapa tahu kan tadi ada potensi relasi tadi. PA online, bagaimana mengasah kemampuan Bapak dalam mengelola pendidikan anak misalnya. Siapa yang bicara? Nadiem Anwar Makarim. Kenapa memang? Kan gitu. Jadi bukan hanya sekadar datang ke gereja, begitu. Oke, itu mungkin menjawab juga sama Amang Nenggolan sama Amang Sinurat juga, saya kira bersama-sama. Tapi yang pasti kita tunggulah statement of faith, meskipun sebenarnya RPP dan konfesi kita sudah jelas tentang itu. Pola nipe sebenarnya tak pergumul Honda cukup. Masalahnya iboto amaut don orang RPP. RPP hanya dia tahu ketika ada orang yang kena RPP. Oh, kena RPP, emang RPP apa? Dia melanggar RPP poin mana? Apa klausulnya? Bagaimana bentuk pembinaannya? Gimana coba? HKBP itu termasuk maju dalam pengakuan imannya. Sebelum orang bicara bayi tabung, konfesi kita sudah punya tentang bayi tabung tahun 96. Tentang tadi orientasi seksual. HKBP punya, tapi bisa nggak kita punya itu? Adong kok konfesi dia kamu? Anggu itu kamu konfesi HKBP? Berarti yang botoh kamu sebenarnya sama dia do aliran nih HKBP. Salah itu. Jadi proyek pertama Punguan AMA ini harus punya konfesi dan RPP. Pelajari satu-satu, PA-kan satu-satu. Tentang pemerintah ada, tentang lingkungan hidup ada, tentang manusia itu apa ada, gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal praktis yang bisa kita lakukan, ya kan? Dan begitu banyaknya sebenarnya yang tidak relevan lagi di dalam secara konteks. Tapi itu mesti ada untuk menjelaskan historis, kan kira-kira begitu ya. Jadi saya kira ini menarik. Bahkan tentang tadi Majol Mahon Bawa itu bahasanya itu sudah ada di RPP kita. Apa yang dimaksud dengan perkawinan itu sudah ada. Nah, kenapa nggak kita diskusikan itu? Itu maksud tuh. Jadi unang holan penting nggak ada masalah. Tapi unak holan rutinitas per PATI PHDI hanya sekadar sebagai bumbu-bumbu bahwa ini persekutuan gereja gitu. Kalau nggak ada ibadahnya nggak gerejawi, kira-kira begitu. Nggak juga. Lapu tuak itu pun bisa jadi gerejawi kita buat kalau kita mau. Ini kan soal bagaimana misi yang kita bawa gitu loh. Misi apa yang mau kita bawa di sana. Jadi itu saya kira yang bisa menjawab 2 pertanyaan tadi, dan itu menjadi penugasan buat seksi AMA yang baru ini. Selama pandemi apa yang sudah kita lakukan? Nggak ada.
Nah itu, oke, sip. Malah teh. Amang situa simbolon dari sini, dari Julius Marbun. Silakan. Salam. Ulah tema Parjolo Pinasahat Pandita. Dotu moderator. Jadi saya cukup merespon tentang fenomena laki-laki kurang religius. Kalau kita baca di online, mungkin koran gak ada lagi ya, bahwa 33% dunia ini orang beragama Kristen, 35%, 20% itu Islam, 8% itu Hindu, 4% itu Buddha. Artinya bahwa Kristen itu lebih besar. Cuma kalau saya melihat satu, ya nanti saya kaitkan dengan untuk para hewan ama ini. Waktu ada Asian Games, waktu di Senayan, waktu itu ketuanya Erick Thohir. Ya, saya cukup mengamati. Ternyata yang tidak mengenal Tuhan lebih tertib, lebih disiplin. Contohnya Jepang. Jepang itu ITC itu kurang lebih 60% atau mungkin 70%. Tapi kalau kita lihat orang itu benar-benar ada suatu perintah daripada ketua ketinggiannya, sangat disiplin, sangat hormat. Padahal mereka itu tidak mengenal Tuhan. Mereka mungkin mengenal apa? Matahari. Kedua, saya pernah dengan termasuk Pak Made di Bali. Bali itu juga tak kenal Tuhan, Yesus ya. Orang itu bikin satu sesembahan di atas. Tapi kalau kemana-mana melebihi mengenal Tuhan. Pak, saya mau gereja KBP Bali. Ya Pak, diantar pagi-pagi. Pulangnya makanan disiapkan. Begitu sampai ke suatu restoran, uang udah dititip sama restoran itu sepanjang saya bayar. Sampai pulang, padahal kita diajarkan bagaimana cara maktaulungi dongan. Taulungi madongami pengudirim. Jadi artinya justru saya lihat ini fenomena apa yang muncul. Justru kita yang beragama ini ribut. Ya, termasuk mungkin di gereja kita ini AKBP ini sodok si bagian alai ribut. Nah, kaitan dengan ama satu saya lihat. Nah, ini ada juga inspirasi dari Abang Pendeta Sekjen Victor Pinabunan. Kebetulan memberikan pengarahan pada sintua yang sudah ditabalkan resort Jalan Jambu. Begini, apakah sintua itu masih merasa sintua? Jangan-jangan ruasnya sendiri tidak menganggap kita sintua lagi. Apakah ama itu merasa ama dalam rumah tangga? Jangan-jangan anak atau istri keluarga tidak menganggap kita seorang ama lagi dalam rumah tangga. Itulah menjadi satu topik bahasan Amang Pendeta Pinabunan. Ya, sekarang bagaimana peran ama di dalam gereja kita ini? Ya, saya pernah juga mengalami ketua ama di sini, dan memang kalau saya lihat ya gimana ya, pas seperti tadi pertanyaan Amang Casit Nenggolan ini. Minggu depan kita mau tutup raker di Puncak, ayo. Tapi setelah dari situ udah kembali ke laptop, kata tukul, kembali ke biasa, gak datang lagi. Jadi artinya
Saya sendiri waktu itu ini menjadi pengalaman kita. Gimana amang kita ama ini 2 kali latihan, tapi minggu ketiga dia datang lagi. Udah, gimana kita? Udah, kita makan-makan dulu, potong daging RW. Rame. Apakah memang begitu? Satu kebiasaan. Mungkin ama bukan di sini aja ya, tempat lain. Nah, padahal ama itu menjadi uluan, menjadi sokoguru, menjadi inti dalam satu huria ini. Nah, dari pertanyaan ke depan, apakah ama dengan ada seminar hari ini akan membangkitkan semangat ama untuk hari-hari berikutnya? Itu menjadi pertanyaan. Tadi seperti yang pendeta bilang, hehe, berarti kita tidur. Gak mungkin lagi yang sudah bangun dipahehe kan? Nah, ale mungkin dungo. Nah, karena ya mudah-mudahan ama ini, amang ketua ya, amang ketua pandiangan, pas amang dilantik langsung COVID. Jadi kita dukunglah untuk periode kedua ya, supaya kita lihat dulu untuk 2 tahun ke depan itu nanti bisa amang ini memberikan suatu inspirasi yang baru lah, karena memang belum kita lihat 2 tahun ini COVID kan. Nah, mudah-mudahan dengan ada penyegaran sinar terang daripada seminar ini, kita mulai bangkit. Kita buat seminar, minggu depan kita gak ada lagi latihan kok ya. Songo lapu nama kita kan lapu subuh pendek mau nengol lapu halito. Itu intinya lala semertawan. Semangat, mudah-mudahan ama hari Senin hari Minggu depan ini udah penuh semua ini ama. Biasanya kami ama kalau ada kor banyak ama yang berminggu, tapi kalau nggak ada kor nggak tahu ama itu kemana. Ya, Om Maju Amang Nabu Yusuf kami pertama bagaimana menyalakan peran ama juri kita ini. Saling melayani untuk ke depan. Mulai teh di Amang Julius. Halo Amang Pendeta, ini namaku Julius Marbun. Gitu. Ya. Saya punya pertanyaan. Kalau tadi ditanya, seksi ama HKBP Mampang sudah coba ngarang bikin apa gitu. Yakinku sebenarnya ada satu yang coba dikarang dan aturannya itu cukup masuk untuk nambah knowledge para ama. Contohnya apa? Dulu pernah waktu core, sebelum core itu ada beberapa ama ngarang bikin semacam sharing antar ama gitu. Pertanyaannya ini begini. Untuk misalnya begini ya, niatan kan kalau kata Tuhan Yesus 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ aku hadir. Ini udah lebih dari 2 orang 3 orang. Apa dia hadir atau enggak Tuhan kita nggak tahu. Tapi ada kosakata begini Amang. Karena tidak ada situanya, karena tidak ada pendetanya, orang buta menuntun orang buta. Masuklah katanya ke jurang merah berjamaah gitu. Maksudku itu salahkah yang kita coba karang karena mungkin source-nya datang dari misal almanak, tanyalah Mbak Google gitu. Jadi pertanyaanku kira-kira itu salahkah? Memang PA ada gitu, PA ada, tapi untuk menguatkan sesama di Karang Lama seksi rohani ini semacam sharing gitu. Karena mungkin ada yang mau bercerita keluh kesah, namanya curcol kan bebas gitu, tapi ada medianya gitu. Itu di Karang itu salahkah? Kedua, apa saran Amang untuk misalnya sharing mau coba kita lakukan itu kira-kira, karena kalau PA itu kan sebulan sekali. Kalau di Karang waktu latihan core kayak begitu, kiat-kiat dari Amang itu apa ya? Karena kalau kita baca almanak cuman ada ayatnya, tak ada penjelasannya gitu. Ya mau baca dari mana? Balik lagi mungkin karangannya Mbak Google gitu. Itu kira-kira saran dari Amang kalau orang yang mau ngarang sharing, source untuk penjelasan itu ngarang ke siapa gitu. Itu kira-kira pertanyaan 2 dari aku. Mau lihat ya? Makasih Amang. Jadi
Jadi tadi Amang Situa Simbolon bertanya soal itu ya, sekitar patologi tadi ya. Oke, ke Julius, peran dari Ama itu sharing sudah ada gitu ya. Ya, jadi ya coba Amang diberikan. Ya, baik, Amang Situa Simbolon dan Amang Julius Marbun. Saya mulai dari Julius saja ya. Jadi gini, saya bukan posisi soal benar salah ya, jangan juga. Ini bukan soal benar salah ya, tapi ini soal berguna atau tidak berguna, itu sih lebih penting. Nah, saya mengutip Aristoteles bicara tentang tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu bukan untuk agar pesan itu sampai, bukan. Tapi tujuan komunikasi adalah untuk membangun komunitas. Nyampe atau tidak nyampe pesannya, ngerti atau tidak ngerti pesannya, tapi dia membangun komunitas. Itu intinya dari komunikasi. Communion, community. Jadi maksud saya begini, mau ngomongin apapun kalau itu membangun komunitas, saya kira nggak ada masalah. Gitu ya, ngomongin apapun selama itu membangun komunikasi. Yang nggak benar itu adalah ketika dia merusak komunitas, itu yang masalah. Maksud saya bukan soal sharing, apalagi sharing, kita semua punya. Sharing itu kan berbagi ya. Berbagi itu kan bukan soal ada pertanyaan, ada jawaban, enggak. Berbagi itu soal refleksi. Bahwa kita masing-masing punya permasalahan, teman kita punya permasalahan, mari kita temukan kekuatan masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang pernah belajar konseling, sebenarnya konseling itu kan bukan persoalan saya memberi solusi, bukan. Jadi saya sebagai konselor tidak akan pernah tampil menjadi orang yang sok tahu, nggak bisa. Saya ini terbatas, pasti sangat terbatas. Tapi maksudnya adalah kenapa orang yang konseling itu datang ke saya, terus saya respon. Sebenarnya saya hanya mendengarkan. Jadi mendengar itu ternyata orang ada dulu saya lupa Evorus mana, ini cerita pendeta senior. Kalau ada persoalan gereja, demonstrasi ke PA Raja, dipanggilnya langsung ke ruangannya. Berdoa. Selesai berdoa, apa? Terus semua menyampaikan, wah, hidup, apa buat gitu. Ya, Mak, jadi mulai hati Mak ngadi pas saat tamu, partang yang maita tu Jehovah saya dong Mak, jalan keluar nadinggan pat pohon itu hatta di teh. Abu songoni nungamang, gitu. Asal maka keluar dari rohanamion. Jadi sebenarnya, dibingung, mana ada solusi dikasih porusnya? Gak ada. Alai dia dengar orang yang ngomong, udah. Toh juga mereka pulang nggak bawa apa-apa, tapi mereka bilang, burju deh porus neba, wah kita ngihut doain sama katanya. Terus ahadu jalan keluar enggak dong. Tapi maksudnya adalah itu komunitas gitu loh. Yang menarik dari gereja-gereja tetangga, komselnya bagus. HKBP selalu lupa yang namanya komsel. Terdengar sangat tidak HKBP banget. Ya terserah apa namanya sebenarnya kalau nggak mau pakai namanya komsel. Tapi bagaimana caranya menyentuh ini orang? Ya tentu dengan itu. Kan kita observasi dulu misalnya, Ama ini ada berapa orang ahli hukum, ada berapa ahli manajemen misalnya, ahli ekonomi. Kenapa tidak mereka ini kita bikin komunitas-komunitas kecil, berbicara tentang hukum, berbicara tentang ekonomi, tapi dia berbicara tentang yang namanya prinsip bagaimana menjalankan hukum. Sebagai orang Kristen misalnya, ekonomi sebagai orang Kristen, kan itu kan hal yang mudah bisa dilakukan. Berbeda kok pergumulan hidup saya dengan Amang ini, kan begitu. Meskipun ada pergumulan yang sama, harus kita pergumulkan bersama-sama. Itu tadi yang saya bilang Amang Julius, nggak ada masalah. Maksud saya begini, kalau datang pun Sintua di situ, apakah itu menjawab permasalahannya? Jangan-jangan nambah juga masalahnya kan? Ai solo morama merek situ
Kan itu tanpa lagi masalah. Karena bagaimanapun gini, saya sedikit ini teori sederhana sih sebenarnya. Kalau teori penyampaian pesan itu ada namanya kan encoding dan decoding. Encoding ini kan si pengirim pesan sebenarnya tidak serta-merta langsung mengirim pesannya, enggak. Dia konstruksi dulu pesannya di dia berdasarkan siapa dia, apa kepentingannya, gitu kan ya, apa ideologinya, macam-macam, isi doi bana. Terus baru dia kirim. Ternyata orang yang penerima pesan itu melakukan namanya decoding. Hal yang sama terhadap pesan itu, gitu. Jadi dia kirim si X itu sudah mengirimkan pesan berdasarkan konstruksi dia. Ternyata si penerima juga konstruksi juga. Dia konstruksi dengan siapa dia, apa latar belakangnya dan kesukaan dia kepada si pengirim. Di tengah-tengah ini ada lagi yang namanya noise, gangguan. Bayangkan coba, enggak ada noise pun kadang komunikasi nggak tercapai, apalagi ada noise. Itu maksud saya. Saya ini nggak terlalu bodoh-bodoh amat lah waktu SMA, tapi nilai matematika saya merah, paling tinggi 7. Sebenarnya persoalannya cuma satu, saya pernah bolos, mari sapi mah dibagar. Ditakut guru nama anak pun guru matematika ditujang matong itu jang ku takut mapak naon ku balik kon serta bidak pak gitu kan ya. Apa yang terjadi setiap dia ngajar, bagi saya itu omong kosong. Bayangkan rumus matematika, rumus diferensiasi, integral, bagi saya itu omong kosong. Bayangkan omong kosong dong. Kenapa? Karena muncul dari orang yang bagi saya ini gak benar gitu. Meskipun saya juga yang rugi, dan puji Tuhan guru itu adalah guru yang baik. Ketika saya jadi pendeta beberapa tahun kemudian, dilihat dari Facebook, ditelepon, "Banong gawe pandita doho kuangin nak." Amak teh dosa keki. Unang be paingot-ingot nasal kuida Bapak guru dah. Enggak lah. Iya, itu pengalaman menarik buat saya. Maksudnya itu kan prosesnya di situ, Amang. Maksud saya itu pasti terjadi dalam komunitas. Ai jago pe umar jamita sajulu misal namol solomodo rahamuna mamerengau dan ngadong lapatan di jamitaki, karena kita itu sudah ditutupin itu semua gitu, udah pasti itu agak susah kita bertindak objektif untuk menilai sesuatu karena kita melakukan apa yang namanya decoding tadi, pasti itu. Jadi maksud saya, ketakutan saya di situ, makanya observasi lah bagi saya ya. Kalau mau pelayanan AMA ini makin bagus, saya merekomendasikan observasilah apa kebutuhannya. Bukan hanya sekadar berkhotbah, penguatan mungkin, diskusi, sekadar diskusi saja monggo silakan. Atau memang kita butuh senang-senang tapi tanpa harus menjadi orang yang berdosa gitu loh, tanda kutip ya, kita semua berdosa, tapi maksudnya jangan menambah-nambah dosa lagi, kan itu kan ya. Tapi ada saatnya kan kita mesti, makanya gini, saya paling anti yang namanya wisata rohani. Wisata aja lah, jalan-jalan aja lah. Jadi kunjungan rohani kemana? Ke Pulau Samosir. Cuman ibadah minggu itu doang dia di situ yang rohani. Kupastikan setelah itu ke Danau Tobanya dia berenang-renang. Kunjungan rohani mau bilang aja wisata aja, karena kita juga butuh merefresh yang namanya persekutuan. Kan itu, cuman persoalannya kan semonon. Kita jalan-jalan gereja yang bayarin, kan begitu ya. Astaga, jangan dong ya, jalan-jalan gereja yang bayarin, kan gitu. Sementara yang ngasih persembahan itu tidak pernah jalan-jalan, kan kira-kira begitu. Itu sebenarnya hal yang mungkin. Jujur aja lah, saya pastikan ketika pengurus ini peka, mohon maaf ya, pengurus itu di Patujolo doi gorni kan, Napina Tujolo mesti peka terhadap sebenarnya apa sih persoalan AMA di Mampak ini sampai harus sepi begini. Jangan-jangan ini bukan persoalan kesibukan, jangan-jangan hamupe mula-mula dok. Jangan-jangan ini persoalan ada kepahitan di dalam diri yang tidak lepas misalnya. Dari mana kita tahu itu kalau tidak berbicara? Itu toh. Jadi lama kamu berdela-dela sahali tu jabunya keamai. Unang bibel buat kamu. Kamu jauh adu apa? Jangan langsung. Apa kau percaya Tuhan Yesus? Jangan langsung gitu dong. Jangan dong ya, jangan ya, tolong ya. Jangan. Bukan di situ.
Kalau dia memang penggemar bola, omongin dulu lah. Bola kan, kualifikasi Piala Dunia kemarin gimana gitu. Misalnya begitu, itulah pintu masuk untuk itu. Observasi, ikut tadaut tadu biru-biru tai tanda kutip ya. Kita harus mengetahui. Itu mungkin ya untuk Amang Julius. Itu dikembangkan saja. Saya bukan pemberi solusi. Saya biasakan menjadi orang yang tidak akan pernah memberi solusi. Karena sesungguhnya kita ini punya semua yang namanya solusi. Yang nggak ada itu cuma stimulusnya. Stimulus loh, kan stimulus. Oke. Berikutnya, aduh, gini loh. Ternyata etika kehidupan itu tidak beragama. Saya pastikan itu. Persahabatan tidak beragama itu. Apalagi kepedulian itu tidak beragama itu. Ketika orang mencoba mengagamakan yang namanya persahabatan dan kepedulian, maka yang terjadi adalah kehancuran. Ido mapengala agama-agama na belgaon gawe gaor pangalahona, karena bagi dia ekspresi kehidupan itu, kita harus lihat ya, ekspresi kehidupan kita itu semestinya kita harus lihat, saya melakukan ini karena iman saya kepada Tuhan gitu loh. Saya pastikan orang-orang Hindu Bali bertuhan, nggak usah jauh-jauh, permalim di utata, mulu marada permalim, soima hohomma, ale coba kita maradat titau, mak ngagugumik, gugur besuarane budikon, ani dong, saya makataisan, apalagi kedukaan, banyak kok kamu mak kedukaan, saya sudah pernah naik pitam sekali di salah satu rumah duka di Cijantung. Gara-gara pasama tuhuria, kan itu kan? Pasama tuhuria. Mulai betauluan. Gaur sudah isa. Dak kubur nama hati selik soho pamuniku. Buruk. Sudah. Dak si saya datangiak kita. Dak si saya datangiak kita. Ini fenomena ya. Molo maracara HKBP adong maruas tanah moding. Dua marohuria, misalnya alani anakna, alani todong, aleopunga, maracara mah HKBP Mampang, mungkin HKBP MT Haryono niku maju saya ada, mared di HKBP Mampang on, tak mared on, gaur don, martangiang Mampang on, gaur don, itu kan, bahasa tanda tanya saya, nasosi saya datangiang doi ta, itu apa ini ya maksud Tuhan Amin? Jadi maksud saya kita harus kembali ke pengakuan tadi. Itu kenapa saya sebutkan obat dari patologi tadi, mau tidak mau untuk menghilangkan yang namanya disrespect tadi adalah rekognisi, pengakuan. Saya harus mengakui paling tidak HKBP dohita. Jadi mau marah cara HKBP di sini ikokohom sudah ruasnya HKBP. Itu? Itu toh, kesongon itu, militansi loh itu. Kan? Kita kan tidak asing do hukahana aduh tangiangna iya asipata ulu do songonon adong dosa de huria kan wekna pajonok-jonok jabuna pertangyangan odison sama-sama HKBP marid dison tetangga dah yaitu pada muhamu pertangyangan ini wah salah bagi dua pilihan nih, menutup ke pilihan nih do target, misalnya loh. Tapi itu kan masih perbincangan, karena ternyata kita berbicara. Maka saya katakan tadi, laki-laki ini terlihat militan beragama, tapi ini bukan soal menghidupi agamanya, jangan-jangan. Tapi ini soal politis, soal identitas. Ada satu gereja dulu di ujung Panam sana, Panam daerah Riau. Dihalangi untuk dibangun. Di bawah hamuru, aka supir-supir angkot nih pakai baru sudah membuat parang, bolok, maju kali semua. Alai dung jong gereja, jangan per minggu. Itu dia nama bawa parang nama saya. Ini dia nama bawa parang. Ngerti dia nama bawa golokon. Kan seperti itu ya.
saya pastikan kalau ada yang menyerang Mampang ini, raminya gereja. Aledung aman, mak. Kan itu. Jadi ternyata penderitaan itu membuat kita lebih kompak. Ya. Penderitaan itu terkadang membuat kita lebih kompak. Sebelum saya jadi pendeta dulu saya terlibat dalam sebuah gerakan sosial. Saya kan pendeta itu 2012 baru. Saya ikut aktivis, jadi aktivis lah. Waktu kami dikejar-kejar polisi, enak sekali. Makan satu nasi bungkus itu kadang 4 orang kami. Enak sekali. Setelah legalisasi inilah berdiri resmi lah sama pemerintah, berkantor kami, ada dana resmi, berjabatan. Sampai mangap pedongan ada nget be. Arung namangan di rumah Kempadang, di warteg, di mana-mana. Lebih bagus kita dihajar polisi dulu ya, aku bilang. Kenapa? Satu nasi bungkus masih kita nikmati bersama-sama. Kita sadari dono ini, maksud saya di situ. Jangan-jangan kekristenan kita pun sebenarnya kekristenan nyaman. Dan ketika orang masuk ke dalam kenyamanan, nomak dungoma kamu unang lilu. Kecelakaan di jalan tol lebih tinggi potensinya daripada jalan ke puncak. Itu maksudnya. Jadi maka saya katakan tadi, kepedulian kemanusiaan itu tidak beragama. Semua agama mesti masuk ke sana. Tadam jolma na porsea, mulu adong jolma rikok tolongommu, dokom majo hata porsea ni unak sonito. Ngain na butin yang mate, ucapan dulu pengakuan iman rasuli. Au porsea ini ngetor mate mana tong? Tang binotor be porsea itu dia. Tapi nama dok per porsea doa bang nama dok soni tong. Kan misalnya kan, gitu. Enggak, yang dia butuhkan pada saat itu selamatkan dia. Jangan, siapa tahu melalui itu dia menjadi orang yang mengenal Kristus. Saya kira itu pertanyaan besar yang kita renungkan bersama-sama. Oke, Ina Merak, Arong Gope. Baik, kalau masih ada dari kiri. Oh, Ruben Sarnadia dari kiri. Iya, silakan. Ruben Sarnadia. Saya enggak bertanya, Mang. Cuman nih sama ya. Kan ada tadi kita ini apa nih? Peran Bapak dalam panggilan gereja. Saya menyikapi peran ama gini. Dulu waktu saya aktivis di PD, saya pernah ngobrol sama Pengurus bahwa ada di Sudirman, AKBP Sudirman Medan, ama itu ngadain kumpulan. Mereka itu menyimpulkan. Jadi amanya Sudirman itu sebagai narasumber di AKBP. Jadi maksud saya memang benar tadi seperti saya bilang, kok PA mulu ama ini ya. Jujur aja saya jarang ikut PA. Pernah sekali. Karena bagi saya itu PA tuh hanya gimana ya? Kalau ngomongin Alkitab ya udah merminggu gereja gitu. Kalau PA sendiri kurang lah menurut saya. Nah, bagi saya kenapa enggak ama itu seperti Amang tadi bilang membahas apa yang perlu gitu. Jadi saya pernah dulu ya ketika ada masalah sekolah minggu yang dipecat oleh gereja, kenapa ama nggak peduli di situ? Kenapa nggak tanyakan, anak-anak kenapa kalian? Anak-anak kenapa gitu? Setidaknya tahu kenapa gitu. Ini nggak dilakukan ama waktu itu. Nah, menurut saya ya itulah ama gitu. Kayak apa gitu yang terjadi di gereja ini, ya kita diskusikan lah
kita seperti tadi ada paham apa kemampuan kita kan bisa punya skill ya masing-masing lah, ada yang bisa ini, ada yang ahli ini gitu maksud saya. Itulah ama gitu. Jadi perannya saya tadi nggak nangkep apa aja perannya yang secara nyata gitu, di gereja. Ini hanya bayangan luar aja atas, tapi konkretnya nggak ada gitu loh. Maksud saya kita konkret lah gitu ama itu. Jadi ama ngeliat ini ama yang ada. Padahal sebenarnya di kantin ada lagi. Nah kenapa di kantin itu nggak pergi ke sini? Gitu loh. Kenapa di kantin itu nggak pergi ke sini? Nah itu daya tarik ama itu kurang di sebagian ama yang lain. Kenapa? Sedangkan tua aja, senior aja hitung berapa di sini, ya kan? Senior aja nggak ada. Kemana? Kenapa? Kurang. Itu daya, maksudnya ini udah bagus ama. Saya sangat setuju gini. Cobalah kita gas lagi gitu ama itu gitu. Jadi itu aja lah bang ya. Iya. Jadi Ima Jose. Ya. Kontekstual ya maksudnya ya. Kontekstual. Ya, tadi udah ada bahan pembicaraan tentang itu. Jadi ya ada Om Dupe. Ya, amang di dua. Kalau udah dapat kopi ya ngomonglah dikit. Terima kasih amang moderator. Saya kebetulan amang Padita ditugaskan oleh Penguan Ama untuk membidangi paduan suara. Jadi pertanyaan saya terkait ke situ saja. Kalau kita diundang oleh Presiden Jokowi untuk nyanyi besok hari Minggu, persiapannya luar biasa apa enggak? Ini bukan pertanyaan. Saya coba berpikir sendiri. Atau 3 bulan lagi kita diundang untuk menyanyikan sesuatu lagu di penutupan PON, ditonton oleh seluruh dunia. Persiapan kita luar biasa nggak sih? Kalau kita diminta nyanyi setiap hari Minggu, persiapan kita macam mana sih? Apa seadanya? Tolong jelaskan amang dulu, bagaimana sih sebenarnya pujian itu? Bagaimana cara kita mempersiapkan? Kita diberi opportunity untuk praise the Lord setiap hari Minggu misalnya. Tapi ada orang bilang gini, ai pasirusudo hamu amang apa namanya? Pelatih kur esona hiranik pertandingan kan gitu. Ini bukan kita loh ya. Adalah sektor sana yang ngomong kayak gitu. Iya. Enggak, kalau yang ama enggak. Jadi maksud saya sebenarnya kalau kita mau bernyanyi di gereja itu apakah dengan modal yang biasa saja? Apa harus serius gitu loh? Karena ini kita ngasih puji-pujian kepada Tuhan. Nah kalau yang denger aja tutup kuping, di sini ruasnya tutup kuping, bagaimana malaikat di sana mau dengerin juga gitu loh? Yang di sini aja budak dengerin gitu loh, gimana Tuhan di sana? Mana setikos suara dia tahun ini? Nah, kira-kira gitu nggak? Terima kasih ya, Mak. Terima kasih Pak Moderator. Jadi berkisar apa ini pertanyaannya? Pertama. Ya. Baik, terima kasih. Tapi meskipun tadi amang Sintuan Adeak bicara tentang ini bukan ya udah Sintua lah itu.
Saya waktu calon pendeta, saya selalu dipanggil pendeta resort saya itu pendeta, udah langsung gitu. Jadi paling tidak dang manibil biau tuh kiri tuh kanan. Nah itu kan ya. Nah maksud saya begini, benar PA itu penting, sangat-sangat penting, dan semua perjumpaan itu harus PA. Maksud saya adalah pembahasan PA-nya itulah yang harus kontekstual, itu maksudnya. Karena bagaimanapun ini gereja, kita butuh yang namanya membangun spiritualitas kan sebenarnya. Jadi ketika berbicara spiritualitas politik, spiritualitas kontemporer, spiritualitas ekonomi, hukum dan lain sebagainya, silakan. Itu benar. Jadi maka saya katakan tadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah observasi. Lului hamujo piga do amani mampango. Piga na terlibat di pelayanan dan lain sebagainya. Coba dulu cari apa pergumulannya. Molo ngapu musuh deon papi domuna gereja tu gijang boy. Maksud saya di situ nggak ada masalah. Jadi persoalan kita bukan soal monumentalnya, bukan. Persoalan kita adalah tentang benar nggak sih ama itu masih ada di sini, gitu loh. Itu dulu tugasnya. Molo ngarap sude baru apa tahu bodoh benota posrota. Kan itu sih sebenarnya. Jadi agak bekerja keras dulu sedikit, data dulu berapa ama, apa pekerjaannya, apa pergumulannya dan lain sebagainya. Coba dulu berkunjung ke sana, coba dulu bicara dan sering. Itu nggak mungkin cuma sekali dua kali. Molo benar melayani doi hitat tong unang be, molo lomor hana rodoi. Kadang nggak begitu juga. Nggak juga. Terkadang orang di luaran sana itu butuh sentuhan juga dari kita. Itu ya. Jadi soal apa program kerjanya ya rumus kamu mah ya Duan, tapi menurut saya yang paling penting adalah ministry itu dulu yang harus terbangun. Ministry itu dulu yang benar-benar ada koinonia, marturia dan diakonia di dalamnya. Di dalamnya kan itu tadi yang perlu kita bahaskan. Tentang bernyanyi ya, saya bukan penyanyi ya, meskipun suka nyanyi tapi saya bukan penyanyi. Tapi ada satu hal yang mungkin terlupakan dari musik di HKBP itu kan liturgi. Musik di HKBP itu liturgi, termasuk kor itu semua. Ketika bicara tentang liturgi, kita bicara tentang yang namanya devosi. Ketika berbicara tentang devosi, kita berbicara tentang relasi dengan Tuhan. Ketika berbicara relasi dengan Tuhan, kita bicara tentang kesucian, kekudusan. Ketika berbicara tentang kekudusan, kita berbicara tentang persiapan diri. Mungkin di situ, Om. Jadi jangan saya tidak akan pernah mengizinkan yang namanya paduan suara, musik itu sebagai performance di gereja. Bagi saya itu mengerdilkan makna persekutuan. Tapi dia adalah devosi, bukan performance. Jadi bukan penampilan. Kita nggak bicara penampilan, tapi kita berbicara tentang devosi. Itu yang harus dipikirkan. Termasuk pemimpin lagu, song leader, pemain organ, paragenda, itu sebuah kesatuan, termasuk kor. Itu kenapa kornya HKBP tidak nampil di depan. Tadi karena parheyon itu kan. Kornya HKBP itu di bangku masing-masing, bukan di altar menghadap jemaat. Karena itu adalah liturgi. Itu kan suara umat menghadap Tuhan. Kira-kira begitu sederhananya. Nah, yang menarik adalah seringkali peserta kor itu kan bernyanyi kalau mau nyanyi aja, latihan. Padahal almanak kita kan 1 tahun. Semestinya kita sudah punya stok 52 kor selama 1 tahun minimal. 52. Itu dilatih kapan? Terserah. Tapi maksud saya ketika dia nyanyi di gereja besok, itu bukan lagu tadi malam. Masalahnya kan itu yang idealnya jadinya gitu ya. Padahal bukan idealnya, memang harus begitu. Gitu, Tom. Jadi
Itu kenapa lagu itu harus sesuai dengan tema minggu. Baik kor, jamita, doakan asing. Almanak kita setahun. Almanak kita setahun. Nah itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita main-main. Sarupa doi, dohot, songoniba mak, marjamita. Saya itu paling tidak seminggu sudah harus mengerti apa itu yang mau dikhotbahkan. Meskipun bisa saja Sabtu saya tuliskan. Gitu loh. Kenapa? Karena bagi saya ada yang lebih kepada bukan performance di situ. Yang mau saya sampaikan suara Tuhan loh. Dan pasok butagas. Tahu atau pasok butagas? Ada orang nggak berani berantem secara muka, dia hantam melalui khotbah. Orang udah songonit. Berbeda dua musuh ini mana tuh? Songonan ni hata ni di batal. Bertobatlah. Apalagi hamu na sa ulo mangalo. Ingat tong kan. Na sobarani di mana dito rumah dok. Jamita matong. Ada ngarong jolma menginterupsi jamita. Nah dong kan. Saya belum ada lah di HKBP din. Interupsi khotbahnya. Belum ada itu. Paling dia keluar kalau nggak suka kan. Maksud saya adalah yang mau disampaikan itu suara Tuhan. Kor itu suara umat ke Tuhan. Dan meskipun satu sisi kan liturgi kita kan selalu dua dimensi kan. Dimensi suara Tuhan ke umat dan suara umat ke Tuhan. Jadi maksud saya dakola perkuramang termasuk song leader, termasuk yang dia itu kenapa itu menjadi seksi semua, ada pendamping, ada macam-macam. Artinya bahwa kita punya persiapan untuk itu. Jadi mulai sukun amang au rekod do persiapan, dakola persiapan na rekod. Itu adalah devosi. Jadi itu banna kaitalu mahita tu kantorium di gereja-gereja lain. Kita lihat paduan suara di gereja-gereja lain, itu nggak dilatih hari itu juga itu. Apalagi orang yang cuma sekali-sekali nampil kan gitu ya. Cuma sekali-sekali di gereja lain itu dijadwal orang nyanyi. Kalau HKBP itu jolmas setiap minggu merede. Mulu di gereja nasing merjadwal dui. Bu itu sehari setahun ini mana merede. Bayangkan dia latih itu selama 6 bulan minimal. Kenapa? Kita mau memuji Tuhan katanya. Nah seperti itu. Jadi korama pesongonimet tuh. Korama kan. Tapi nggak akan mungkin itu kalau tadi belum muncul. Papung marin, dia nggak mau dalam melatihan. Yang beda. Marin di duit tersebut, ini tong kan ini dah. Marin dulu bah. Dia hamed ditak, mak somal 5 ini tong. Ah iya sedih kan. Baru ilatih mak. Tarik guru kurang nak ada pola rak. Kata-kata ini mah langsung guru nami nak. Apa itu? Itu kan soal kesedihan hati kan sebenarnya. Ya itu sih emang situ nami. Jadi maksudnya ya kita masih bekerja keras. Bagi saya ini seminar meskipun kita berdiskusi seperti ini, tapi maksudnya paling tidak kita bisa mendeteksi bahwa inilah sebenarnya pergumulan kita. Ale molo saeon seminaron dangarong perbuena. Jauh hamu selinai kan itu. Tong dangarok perbuena, tong jauh hamu sampai mar perbue ta bae. Sampai mar perbue ta bae kan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini paradigma. Jadi maksud saya cobalah kita mengubah paradigma, itu semua akan muncul. Yang namanya perubahan tidak mudah, memang. Perubahan tidak akan berubah, tidak akan mudah. Pasti akan ada status quo, pasti akan ada zona nyaman, itu semua pasti ada. Makanya saya katakan tadi, kita paperless itu tidak akan sukses 100%. Gak bisa. Kenapa? Karena masih ada orang tua kita yang masih butuh yang namanya stensilan, print out. Apakah kita akan mencabut hak orang tua itu untuk menggunakan kertas? Jangan gitu juga dong. Berikanlah hak orang tua, tapi terimalah kemampuan orang muda. Itu maksudnya. Asa pajupang generasi muda amon, do generasi tua. Siapa tahu yang di kantin itu karena itu.
ada yang namanya kesenjangan. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan cara bicara, kesenjangan macam-macam, relasi. Siapa tahu itu terjadi. Dia tidak nyaman ada di antara kita. Itu tidak sepenuhnya salah mereka. Kondisi yang harus diperbaiki. Gitu loh. Ya, sekali lagi ya, mari kita masuk ke situ dan kita mulailah bicara dengan mereka gitu. Kira-kira. Itu amang semua orang ini. Nah, mulai deh. Iya, jadi saya rasa demikianlah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya kita akhiri seminar kita yang hari ini. Semoga menjadi manfaat di pengurus yang sekarang dan yang akan datang. Ya, terima kasih sekali lagi. Silakan Amang Situa Tambunan. Amang Pandita. Au. Abu Tudura. Adong. Ya. Onom 58 tu Portugion narudut. Do si la do re do si sol la si do tu Portugion narudut borhat maho. Tu Portugion narudut borhat maho galak bahen palitomu saidungoho. Galak bahen palitomu saidungo boan sondang tunaholum mangurupi namardangoli boan sondang tunaholum mangurupi namardangol Ido barita nauli ni Kristusi. Ido barita nauli ni Kristusi. Mari kita bersatu di dalam doa. Pinuji ma pinasa mahoalir amang peringgan basa ala didongani hodohami marpungurison berseminar oleh Tuhan. Tuhima rohanami oleh Tuhan, tumace porludo ke partisipasi nami songon ama imam di tongah-tongah keluarga jala pendidik oleh Tuhan di tongah-tongah keluarga sada eklesia nam geleng Tuhan dongani mahami di bagasan samingguon tung jalo hami ari tanah uri nasyang mampadita Nabi Tugulu ali Tuhan mulai temali Tuhan ya ka perguruan ende manang partangyangan manang aka kegiatan hamina singali Tuhan tehoma mengajar-ajari hami padomu-domu kami ali Tuhan di bagasan honong nasyakoi mulai temali Tuhan tangyangon pasat hami marhite-hite anak ni holong roham Tuhan Yesus Kristus pangulu jala sikokop kami asin rohani Tuhan ta Yesus Kristus holong ni sian di bata ama dot parsoran itu di porbadia mamedongah ni kita amin. Molo dohonon apresiasi songon napati boto ya alalas ni rohananya mang di na pinatupa di haroron nyamang na pinatuduhon nyamang sian ama adong songon kenang-kenangan isi do napasatun kitu do dewan jadi mah ama dewan ni pasaha matiki
Boleh ate mamang. Oras ma dita saluhutna anggiat tutumat parbue ahana dapat kita di bagasan sadarion. Boleh ate mak.